Oke, ketemu lagi dengan Doodle Mind. Hari ini Kakak akan membagi pengetahuan ya tentang protista. Jadi kalau video ini terasa manfaatnya ya, jangan lupa di-subscribe dan di-like ya. Oke, tentang protista. Protista ini merupakan salah satu dari 5 kingdom ya, yang dicetuskan oleh Robert H. Whittaker. Nah, di sini protista dia memiliki beberapa ciri-ciri. Di antaranya sifatnya ya, itu eukaryotik. Nah, eukaryotik itu artinya makhluk yang memiliki membran inti. Jadi inti selnya itu ya ada selaput, namanya membran inti. Oke, nah itu gambar sebuah sel. Kemudian intinya ya ada pembungkusnya. Ini kita sebut sebagai membran inti. Nah, kalau paling luar dari sel namanya membran sel. Jadi beda ya, membran inti dengan membran sel itu beda. Kemudian sifat selanjutnya, mereka ada yang uniseluler, ada juga ya yang bersifat multiseluler. Kalau uniseluler itu berarti bersel satu. Kalau multiseluler ya berarti bersel banyak. Tapi sebagian besar ya itu bersel satu. Lebih banyak jenisnya bersel satu. Selanjutnya ada yang sifatnya autotrof, ada juga yang sifatnya heterotrof. Kalau autotrof berarti bisa membuat makanan sendiri ya, contohnya melalui proses fotosintesis. Kalau heterotrof berarti makanannya itu bergantung dari makhluk hidup lain. Jadi sifat makhluk ini beragam. Ada yang autotrof ya, ada juga sebagian sifatnya heterotrof. Kemudian Protista ini ya, sifatnya beragam. Ada yang mirip hewan, kita sebut protozoa. Ada yang mirip tumbuhan ya, kita sebut ganggang. Dan ada juga yang dia mirip jamur ya, kita sebut sebagai ya jamur ya, disebut jamur. Tapi bukan jamur yang sebenarnya ya. Karena kan jamur sebenarnya itu ada kingdomnya tersendiri. Nah, jadi kalau protista mirip jamur ini nggak bisa disebut jamur sebenarnya, karena dia sifatnya aneh ya. Kadang ada yang mirip hewan, ya, kadang mirip jamur. Jadi sifatnya kombinasi gitu. Nah, sebenarnya tadi ini saya sudah buat apa ya, video rekamannya. Cuman rupanya suaranya lupa dibuka. Jadi terpaksa dubbing ya, dubbing. Oke, kita bahas yang pertama ya, tentang protozoa. Nggak apa-apa dubbing ya. Nah, protozoa ini artinya adalah hewan bersel satu ya, hewan bersel satu. Kalau hewan bersel banyak ya namanya animalia ya, kingdom animalia. Kalau untuk hewan bersel satu yang sangat sederhana ini ya masuk ke kingdom protozoa, kingdom protozoa, kingdom protista. Lama ya berhentinya. Saya ngomong apa tadi itu ya? Oke, kalau dilihat dari geraknya ya, protozoa ini ada 4 macam ini ya. Ada rhizopoda ya, ada ciliata, ada flagellata, ada sporozoa. Oke, yang pertama rhizopoda. Ini merupakan hewan apa? Hewan berkaki semu ya, berkaki semu. Kita sebut apa tuh? Pseudopodia. Kaki semunya itu namanya pseudopodia ya. Contoh hewannya apa tuh ya? Amuba ya, amuba. Nama lengkapnya Amuba proteus. Nah, itu gambarnya ya, gambarnya. Jadi ini samping-samping itu, ya itulah namanya kaki semu ya.
yang di samping-sampingnya ya, yang kayak tonjolan-tonjolan itu. Nah, kemudian ciliata. Kalau ciliata itu hewan berambut getar ya. Jadi dia bergerak menggunakan rambut getar. Rambut getarnya kita sebut silia, sesuai dengan namanya ya, sesuai namanya. Cilia, silia. Contohnya apa tuh? Paramecium ya, paramecium. Bentuknya kayak sandal. Nah, jadi rambut getarnya itu ya ada di permukaan-permukaan tubuhnya. Jadi dia gerak pakai rambut itu ya, selalu bergetar setiap saat. Ingat ya, paramecium itu bentuknya kayak sandal. Paling gampang mengingatnya itu. Habis itu flagellata. Kalau flagellata ini hewan berbulu cambuk ya. Nah, flagel sesuai namanya, flagellata flagel. Flagel itu artinya bulu cambuk. Contohnya apa tuh? Ada Trypanosoma ya, sama Euglena viridis. Kalau bicara Trypanosoma ini jenisnya banyak ya. Ada Trypanosoma cruzi, Trypanosoma evansi, ya. Ada Trypanosoma gambiense maupun rhodesiense. Nah, itu bentuk Euglena. Bentuknya lonjong, kemudian ada kayak selai bulu ya. Nah, itu namanya flagel, bulu cambuk. Sporozoa. Kalau sporozoa ini hewan punya spora ya, hewan berspora. Dia tidak punya alat gerak, beda dengan teman-temannya yang lain. Nah, dia ini nggak punya alat gerak ya. Jadi berempat ini, sporozoa itu nggak punya alat gerak. Contohnya nanti kalau kita lihat di sini ya, nah, saya tulis itu adalah Plasmodium. Nah, Plasmodium itu salah satu kuman ya yang bisa menyebabkan penyakit malaria. Malaria tahu kan? Penyakit yang dibawa oleh nyamuk. Nah, jadi supaya nggak banyak nyamuk ya, ingat 3M. Wes, 3M ya. Apa tuh sih? Menguras, menimbun, sama satu lagi apa? Lupa saya. Menguras, menimbun, apa lagi satu lagi ya? Ya, itu hanya sponsor dari 3M ya. Lupa satu lagi ya. Aduh, udah berumur, jadi susah. Nah, kemudian protista mirip tumbuhan. Kalau protista mirip tumbuhan ya, kita sebut sebagai alga atau ganggang. Nah, disebut tumbuhan kenapa ya? Karena mereka ini mampu berfotosintesis. Ya. Habis itu memiliki klorofil. Kalau dilihat dari pigmennya, ya, pigmen itu artinya zat warna. Nah, jadi kalau dilihat pigmen atau zat warnanya, ganggang ini ada 4 macam ya. Ada ganggang hijau, ada ganggang merah, ada ganggang coklat, sama ganggang pirang atau ganggang keemasan. Ganggang hijau itu nama lainnya Chloropiceae. Kalau ganggang merah, Rhodopiceae. Ganggang coklat, Phaeopiceae. Kalau ganggang pirang, Chrysopiceae. Oke, jadi ganggang itu punya klorofil. Semua ini punya klorofil ya, mereka berempat semua punya klorofil. Tapi mereka punya pigmen dominan sehingga warna tubuhnya mirip pigmen itu. Kayak ganggang hijau ya, warnanya hijau itu gara-gara dia punya pigmen hijau yang banyak, alias klorofil ya, klorofil. Jadi makanya warnanya hijau ya. Contoh ganggang hijau yang paling umum itu Spirogyra. Spirogyra ya, itu yang paling umum. Selanjutnya ganggang merah ini, habis ini ganggang merah ya. Nah, kalau ganggang merah ini dia selain punya klorofil, dia punya pigmen dominan warna merah namanya phycoerythrin. Banyak digunakan ya untuk membuat agar-agar. Kalau contohnya yang paling umum ya namanya Euchema spinosum. Selain Euchema ada lagi sih yang lainnya itu kayak apa tuh? Glacilaria ya, Glydium.
Nah, kemudian ada ganggang coklat. Kalau ganggang coklat dia selain punya klorofil ya, punya pigmen dominan warna coklat namanya fukosantin. Nah, ini ganggang coklat ini punya asam algina ya, asam algina. Nah, biasanya dimanfaatkan ya untuk bahan pewarna tekstil, bisa juga ya sebagai bahan untuk obat-obatan. Kalau contohnya yang paling umum ya, di Indonesia itu ada sargasum sama turbinaria. Kalau jenis yang lain masih banyak juga ya. Ada necrositis ya, nereositis, ada fucus, ya, laminaria, dan sebagainya. Kalau ganggang pirang ya, kalau ganggang pirang ini dia tadi warnanya keemasan ya. Kenapa keemasan? Karena selain punya klorofil, dia punya karoten warna oranye, ada juga santofil warna kuning, jadi kuning, oranye, hijau. Nah, jadi warnanya pirang ya, jadi keemas-emasan. Contoh ganggang pirang di sini ada ganggang kresik, kita sebut juga diatom ya. Kalau diatom ini mati ya, akan membentuk tanah diatom. Tanah diatom ya, atau silika. Nah, ini silika atau diatom ini manfaatnya banyak. Kadang bisa digunakan ya sebagai alat penyaring, alat saringan ya. Habis itu bisa juga jadi alat penggosok ya, kertas pasir yang untuk menghaluskan permukaan benda-benda gitu ya. Bisa juga untuk isolasi dinamik. Oke, nah itu ya gambaran tentang ganggang protista itu gimana ya. Yang terakhir nih ya tentang jamur protista. Nah, jamur protista ini terbagi dua ya. Ada jamur air, kita sebut Oomycota. Ada jamur lendir ya, namanya Myxomycota. Kalau dari jenisnya bedanya apa ini? Kalau jamur air ini punya spora, namanya oospora. Fungsinya ya, ini untuk melindungi, ya melindungi si jamur ya, kalau kondisinya kurang menguntungkan, lingkungannya kurang bagus. Kalau jamur lendir itu punya zoospora. Zoospora ini bisa untuk apa tuh ya? Untuk alat gerak ya, bisa juga untuk reproduksi. Oke, nah itu oospora, melindungi ya kalau kondisinya kurang menguntungkan atau kurang bagus. Nah, zoospora tadi itu sebagai alat gerak ya, bisa juga untuk reproduksi atau perkembangbiakan. Oke, nah demikianlah penjelasan tentang protista ya. Nah, semoga ini bisa menambah pengetahuan adik-adik ya. Banyak dilihat ulang-ulang ya, biar makin pintar. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.